Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dini Putri Saapo. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A2 Keperawatan semester 3. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Enci Widya Mandey SHMH. Dalam video ini, saya akan menjelaskan satu topik materi, yakni salah satu kasus pidana yang sering terjadi di sekitar kita, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Saya akan masuk pada materi. Apa itu KDRT? KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, psikologi, seksual dan penelantaraan rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan suatu perbuatan, pemaksaan, perampasan secara melawan hukum, dan ruang lingkup rumah tangga. Selanjutnya, apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga? Ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu yang pertama adalah faktor sosial, di mana budaya patriarki yang membuat suami memiliki kekuasaan lebih daripada istri, ketergantungan ekonomi dan persaingan. Yang kedua, faktor individu, di mana masalah mental seperti depresi, kecemasan, gangguan kepribadian, antisosial, dan skizofrenia. Faktor yang ketiga adalah faktor keluarga, di mana terjadinya perselingkuhan dan adanya campur tangan pihak ketiga serta perbedaan prinsip. Faktor yang keempat adalah faktor ekonomi, di mana terjadinya kemiskinan, pengangguran, kekerasan ekonomi seperti membatasi akses korban terhadap sumber daya ekonomi. Faktor yang kelima adalah faktor pendidikan, di mana terjadinya rendahnya tingkat pendidikan antara salah satu korban atau pelaku. Faktor yang keenam adalah faktor usia, di mana kekerasan dalam rumah tangga biasanya terjadi dalam kalangan keluarga yang menikah di bawah umur atau menikah di usia dini. Faktor yang ketujuh adalah faktor perilaku, di mana perilaku retensi dalam suatu hubungan seperti menganggap kekerasan dapat membantu menyelamatkan perkawinan. Faktor yang kedelapan adalah faktor budaya, di mana ketika dua orang dengan budaya yang berbeda memutuskan untuk menikah, mereka seringkali abai untuk mengenali budaya satu sama lain. Faktor yang terakhir adalah faktor alkohol dan obat-obatan. Pengguna alkohol dan obat-obatan dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, apa dampak dari kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT? Ada 4 dampak. Yang pertama, dampak fisik, di mana KDRT dapat menyebabkan cedera fisik atau seksual. Yang kedua, dampak sosial, di mana KDRT dapat menurunkan produktivitas kerja, merawat keluarga, dan kontribusi dalam interaksi sosial. Selanjutnya, dampak psikologis, di mana KDRT dapat menyebabkan gangguan mental seperti kecemasan, depresi, gangguan stres pasca trauma, dan penggunaan zat. Korban KDRT dapat juga mengalami isolasi sosial, mencederai diri sendiri, dan pikiran bunuh diri. Dampak yang terakhir adalah dampak anak, di mana anak yang menyaksikan terjadinya KDRT akan mengalami trauma, gangguan kecemasan, depresi, dan perilaku agresif. Jadi, upaya apa saja yang dapat mencegah terjadinya KDRT? Ada 10 upaya pencegahan KDRT yang dapat saya bagikan. Yang pertama, pendidikan pranikah, di mana pasangan calon pengantin dapat dibekali dengan berbagai pengetahuan tentang membangun hubungan yang sehat, komunikasi yang efektif, dan manajemen konflik.
Selanjutnya, upaya yang kedua dengan menghargai pasangan, di mana mengucapkan terima kasih dan apresiasi untuk hal-hal yang kecil yang dilakukan pasangan. Selanjutnya, menjaga keseimbangan hidup, di mana menyeimbangkan waktu untuk pekerjaan, keluarga, dan pribadi. Kemudian dengan menerapkan komunikasi yang baik, di mana komunikasi dalam keluarga harus dibangun dengan baik setiap harinya, sehingga terciptanya keterbukaan dan saling memahami. Selanjutnya menjaga keseimbangan, luka atau lebam yang tidak dapat dijelaskan. Selanjutnya ada mengontrol emosi, dengan cara terus-menerus berusaha mengontrol emosi negatif seperti marah atau frustasi dengan cara yang sehat. Kemudian ada mematuhi ajaran agama. Setiap agama mengajarkan adanya kebajikan, kebaikan, kedamaian, cinta, dan kesetiaan. Selanjutnya ada membangun budaya yang positif dengan cara mempromosikan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan kesetaraan gender dalam masyarakat. Kemudian mendapat dukungan ekonomi. Dukungan ekonomi dapat membantu korban KDRT untuk mandiri dan tidak dapat kembali pada pelaku. Selanjutnya yang terakhir adalah hubungi bantuan profesional. Jika terjadi KDRT, Anda dapat menghubungi psikolog atau bantuan profesional lainnya untuk mendapatkan bantuan. Lain daripada itu, bagaimana cara penanganan kekerasan dalam rumah tangga? Ada 6 cara penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat saya bagikan. Yang pertama, dari sisi korban. Korban KDRT dapat menyikapi dengan cara menerima dan mengakui bahwa KDRT betul terjadi. Selanjutnya, korban tidak boleh dan tidak bisa menyalahkan diri sendiri. Korban tidak boleh menyalahkan diri sendiri, korban harus bersikap tegas, korban harus menyiapkan bukti, dan korban harus mencari bantuan atau pertolongan. Selanjutnya dari segi masyarakat. Masyarakat dapat membantu menangani kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menjadi pendengar yang baik dan tidak menghakimi, membantu korban menyiapkan safety plan, menolak segala bentuk kekerasan, memberikan dukungan kepada korban. Selanjutnya, dari segi lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan dapat merumuskan kebijakan dan program untuk pencegahan dan penanganan KDRT. Selanjutnya, dari segi media massa dapat memberikan informasi akurat dan berimbang tentang KDRT. Kemudian dari segi organisasi masyarakat sipil, di mana organisasi masyarakat sipil dapat menyediakan layanan pendampingan, advokasi, dan rehabilitas bagi korban KDRT. Dan yang terakhir adalah bagian segi aparat penegak hukum, di mana kepolisian dapat memberikan perlindungan bagi korban KDRT dan memberikan hukuman yang seadil-adilnya bagi pelaku KDRT. Dan di mana yang kita tahu bersama bahwa kasus KDRT ini banyak terjadi di kalangan sekitar kita, terutama di wilayah Indonesia. Saya akan memberikan 2 contoh, yaitu di mana Rizky Bilar membahas KDRT lagi setelah 2 tahun mengungkap rekaman CCTV keadaan Lesti Kejora. Selanjutnya ada kasus Cut Intan jadi satu dari ribuan KDRT Indonesia. Lakukan ini bila jadi korban. Contoh lainnya adalah pada tahun 2020 seorang wanita berinisial AY berusia 27 tahun dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di mana suaminya yang bekerja sebagai pegawai swasta sering memukul dan menghina AY di depan atau di muka anak-anak mereka. Ayah juga sering dipaksa untuk melakukan pekerjaan rumah tangga yang berat tanpa istirahat dan tidak diberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Kronologinya, Ayah menikah pada tahun 2015 dan memiliki 2 orang anak. Suaminya mulai melakukan kekerasan fisik dan psikologis setelah 3 tahun menikah. Ayah melapor kasus tersebut kepada polisi pada tahun 2020. Dan suaminya ditangkap dan dijerat pada pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23
tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dampaknya, ayah mengalami luka fisik dan trauma psikologi, anak-anak mereka mengalami gangguan emosional dan kesulitan belajar, serta ayah memperoleh perlindungan dan bantuan dari lembaga bantuan hukum dan psikologis. Adanya undang-undang dan kebijakan yang mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, mengatur definisi bentuk dan dampak KDRT, serta prosedur penanganan dan perlindungan korban. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengatur hak dan kewajiban suami istri, termasuk larangan kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, mengatur perlindungan anak dari kekerasan dan penelantaraan. Selanjutnya, kebijakan. Kebijakan Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan menetapkan strategi dan target penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Yang kedua, Rencana Aksi Nasional Menghapus Kekerasan Terhadap Perempuan, mengatur langkah-langkah konkret untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan. Yang ketiga, Kebijakan Perlindungan Anak, mengatur strategi perlindungan anak dari kekerasan dan penelantaraan. Selanjutnya, apa dan bagaimana peran mahasiswa dalam kejadian atau kasus kekerasan dalam rumah tangga? Peran mahasiswa dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat penting dan strategis. Yang pertama adalah pendidikan dan kesadaran. Mahasiswa dapat mengadakan seminar, workshop, dan edukasi tentang KDRT untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang kedua, advokasi. Masyarakat dapat menjadi advokat untuk korban KDRT dan membantu mereka mendapatkan bantuan hukum dan psikologis. Yang ketiga, penelitian. Mahasiswa dapat melakukan penelitian tentang KDRT untuk memahami penyebab, dampak, dan solusi efektif. Yang terakhir, dengan kampanye. Mahasiswa dapat membuat kampanye sosial dan offline untuk meningkatkan kesadaran dan pendukungan korban KDRT. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom.